segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena memiliki Bapa yang ajaib seperti Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kuduskan setiap kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu setia menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Dan setiap kami yang mendengar diteguhkan, dikuatkan, dibangun, dibimbing ke dalam seluruh kebenaran, sehingga hidup kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang siap dengan firman Allah kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa ada sukacita besar pada pagi hari ini karena saya dan saudara berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kalau saya dan saudara memperhatikan kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, maka saya dan saudara seharusnya semakin lama kita menjadi anak Allah, semakin lama kita menjadi orang percaya, semakin lama kita menjadi murid Kristus, maka setiap langkah saya dan saudara semakin hari semakin diwarnai dengan kuasa, pertolongan, pekerjaan, campur tangan Allah yang maha besar, yang tiap-tiap waktu semakin kita sadari. Amin. Saya membaca sebuah kisah kependahuluan kakak tentang seorang anak remaja dari keluarga yang orang tuanya suka bertengkar. Jadi dia tidak betah di rumah. Dia hanya pulang untuk mandi, makan, tidur, dan pergi keluar lagi. Pergi ke sekolah, pergi ikut segala macam kegiatan, atau apapun yang bisa dia buat supaya tidak berjumpa dengan orang tuanya. Kalau dia sampai di rumah, pasti dia dengar bapak mamanya bertengkar. Jadi dia langsung masuk lagi ke kamar. Berapa saat kemudian dia keluar lagi dari kamar dan kemudian dia pergi. Tapi karena COVID, dia harus ada di rumah selalu. Bapak mamanya juga harus selalu ada di rumah. Waktu terus berlalu, dia semakin merasa tertekan. Tetapi suatu ketika dia mendengarkan pujian. Karena malas dengar suara orang tuanya, dia taruh headset di telinganya, lalu dia putar lagu apapun yang bisa dia dengar. Jadi lagu di YouTube itu terus menerus terputar secara otomatis. Sampailah dia kepada lagu rohani yang menyatakan ada kedamaian jiwa di dalam Kristus. Waktu dia dengar lagu itu, dia merasa ada sesuatu yang berbicara di hatinya. Lalu kemudian dia terus putar ulang lagu itu sampai kepada titik Allah, Roh Kudus berbicara kepada dia. Lalu dia diam dan tenang di hadapan Tuhan. Dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Meskipun selama ini dia seorang Kristen, tapi dia tidak pernah mengerti bahwa ada damai di dalam Kristus. Jadi waktu dia jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ada sesuatu yang berbeda dari hidupnya. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kerinduan untuk membawa damai ke dalam keluarganya. Akhir dari cerita itu, kedua orang tuanya dimenangkan. Mereka tidak lagi bertengkar. Mereka mulai belajar untuk saling mengasihi. Kita buka sama-sama Matius pasal 5, ayatnya yang ke-9. Matius pasal 5 ayat 9, langsung saja kakak, ada ayatnya di situ. Oke, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya ulang sekali lagi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan.
Walaupun kita bilang shalom, kita bilang damai, masih saja bisa ada keadaan negatif. Masih saja bisa ada keadaan yang penuh dengan kesulitan. Masih saja ada tangan. Kadang-kadang orang percaya bilang begini, setiap hari Minggu kami diberkati, pulanglah dengan damai sejahtera. Tapi begitu kami sampai di rumah atau di jalan atau dalam berbagai hal yang kami temui, ada saja kesulitan. Lalu di mana berkat damai sejahtera itu? Itu salah mengerti. Damai sejahtera atau damai selalu berarti segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi manusia. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Segala sesuatu yang membawa kebaikan atau berdamai itu lahir dari diri saya dan saudara, karena ada Yesus, sang pendamai di dalam kita. Ada Raja Damai, ia disebut penasehat ajaib, Raja Damai. Itu nubuatan Yesaya buat Yesus. Jadi kalau Yesus ada dalam saya dan saudara, maka segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi manusia akan mengalir dari hidup kita. Amin. Jadi saya dan saudara memiliki damai itu, atau kenikmatan atas segala kebaikan untuk semua manusia. Jadi kenikmatan, damai itu dinikmati, saudara. Saya dan saudara nikmati. Damai itu ada dalam pikiran kita, damai itu ada dalam hati kita, dan damai itu ada dalam hidup kita. Yang kedua, selanjutnya, berbahagialah. Nah, kata berbahagialah ini bukan sepenuhnya dapat diartikan berbahagialah dan diberkatilah, ya. Ini sama dengan Mazmur pasal 1, diberkatilah, berbahagialah. Kesukaan berkat yang ada pada orang yang membawa damai. Jadi kalau saya dan saudara memiliki damai di dalam diri kita, maka saya dan saudara disebut orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia bukan berarti saya dan saudara tidak punya masalah. Bukan berarti saya dan saudara tidak berhadapan lagi dengan kesulitan hidup. Atau karena kita mau damai, jadi kita membiarkan masalah, kita mendiamkan masalah, kita nggak mau memecahkan masalah, kita tidak mau menyelesaikan masalah, kita tidak mau bersentuhan dengan masalah. Bukan. Orang yang memiliki damai di dalam hatinya diberkati, dia berbahagia apabila dia menghadapi masalahnya. Ya, jadi kalau saudara benci seseorang, saudara dan saya tidak suka seseorang, masalahnya diselesaikan. Pertama diselesaikan dalam hati dulu. Amin. Diselesaikan dengan diri sendiri dulu. Saya harus menerima orang itu. Kenapa saya harus menerima dia? Kalau dia orang percaya, karena sama-sama dia orang percaya. Kalau dia bukan orang percaya, dia ciptaan Allah. Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia. Saudara tidak akan punya damai, saya dan saudara tidak akan punya damai di dalam hati kalau kita simpan dendam, kita simpan benci, kita simpan amarah, kita simpan kejengkelan, kita simpan semua hal yang tidak baik di pikiran kita tentang seseorang, sesuatu, atau apapun juga. Damai Allah, damai dalam diri kita akan berfungsi dengan baik kalau saya dan saudara mau menyelesaikan masalah dengan pikiran kita, hati kita. Persoalannya kan kita tidak bisa atur semua orang. Kadang-kadang kita ingin orang itu suka kita, tetapi ternyata dia nggak suka sama kita, ya. Kadang-kadang kita ingin orang itu bicara baik sama kita, tapi orang itu bicaranya ya bisa saja tidak baik. Kadang-kadang kita ingin orang itu mengasihi kita, kita mengasihi dia, tetapi dia merasa tidak cocok dengan kita. Kita tidak bisa atur seseorang supaya mengasihi kita, supaya menerima kita, supaya hidup berdamai dengan kita, tetapi kita dapat mengatur diri kita. Kita dapat mengubah pola pikir kita. Kita dapat menolong diri kita supaya kita berdamai dengan diri kita sendiri.
Di sanalah kita bisa berbahagia. Bayangkan saudara, kalau saudara benci seseorang, lalu mukanya terbayang-bayang terus. Lalu saudara ingat kata-katanya. Saudara ingat apa yang dia lakukan terhadap saudara. Saudara ingat semua yang jelek-jelek. Saudara bahagia? Bisa tidur? Saudara bisa makan dengan baik? Mau makan, ingat kamu itu cinta. Tapi dendam, katanya benci itu dekat sekali dengan cinta ya. Kadang-kadang saya dan saudara membiarkan diri kita ditipu oleh kebohongan iblis, sehingga seakan-akan kita menang, seakan-akan kita baik, seakan-akan kita puas pada waktu kita memikirkan hal-hal negatif dan taruh di otak kita. Padahal kita sedang merusak diri kita sendiri. Damai Allah tidak akan ada di hati kita. Kebahagiaan, berkat Allah tidak akan turun. Kesukaan berkat itu tidak akan jadi bagian kita. Jadi selesaikan, hadapi masalah saya dan saudara. Lalu kemudian selesaikan masalah itu. Bangun hubungan yang benar antara manusia dan manusia, dan bukan menjadi perusuh. Tadi dengan diri sendiri, yang kedua dengan orang lain. Kalau saya dan saudara sudah berdamai dengan diri kita, maka kita mudah berdamai dengan orang lain. Saya dan saudara bisa bergaul dengan siapa saja, bisa menerima siapa saja. Apakah dia berbeda dengan saya mungkin ekstrovert, saya senang sekali lompat kiri kanan, ngobrol kiri kanan dan sebagainya. Mungkin orang itu sangat pendiam, dia cuek, dia gak terlalu peduli. Saudara yang ekstrovert bisa mendekati dia. Ya, sanguin dan melankolis kadang-kadang susah ketemu ya. Sanguin kan ribut, si melankolis kan tenang. Tetapi banyak suami istri yang seperti itu. Suaminya sanguin, istrinya melankolis. Ternyata mereka bisa saling melengkapi. Ya, ada kolerik yang menikah dengan flegmatis. Si kolerik yang A, B, B, C, C, D, D. Si flegmatis kadang-kadang ragu-ragu. Dia penuh dengan pertimbangan, ya. Mau buat ini, aduh jangan sampai. Mau buat itu, aduh gimana. Tapi kemudian mereka menikah, itu kan menjadi perpaduan yang indah, ya. Coba perhatikan orang tua kita, bapak mama kita ya, yang sudah menikah, perhatikan diri kita masing-masing. Jarang yang menikah dengan sama persis sifat-sifatnya, tapi mereka dibuat untuk saling memperlengkapi. Berdamai dengan sesama, kita terima siapa saja. Apakah berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda apapun. Saya dan saudara disebut berbahagia waktu kita bisa menerima orang lain, manusia apa adanya, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Jangan bergaul lalu karena dia putih, dia cipit, saya dan saudara tidak mau main sama dia. Atau karena dia hitam, dia keriting, saya dan saudara tidak mau main sama dia. Atau karena dia rambutnya lurus, saudara tidak mau bermain dengan dia. Ya, kita bergaul dengan siapa saja. Kita menerima orang lain apa adanya. Apakah dia dari kampung, apakah dia dari kota, apakah dia dari status ekonomi yang lemah atau dari status ekonomi yang baik, yang bagus, kita terima mereka apa adanya. Waktu saya dan saudara menerima orang lain apa adanya, maka kebahagiaan itu menjadi bagian saya dan saudara. Saudara menjadi kaya karena semua kita diciptakan oleh Allah. Saudara jadi kenal, oh kakak Ike seperti itu, oh kakak Vicky seperti itu, oh ibu Wanda seperti itu. Ini mewakili perbedaan suku, perbedaan ras di antara kita. Tetapi Allah mengatakan saya dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu indah. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak membawa kerusuhan. Dia bukan pembuat onar, dia bukan penyebab kesulitan, dia bukan penyebab kesengsaraan, dia bukan penyebab pertentangan, dia bukan pengadu domba, dia bukan penggosip, dia bukan seseorang yang ingin memecah belah, dia bukan seseorang yang mau suasana menjadi hancur, tetapi pribadi yang hatinya dipenuhi damai sejahtera dan mengalirkan damai itu kepada orang
saya dan saudara adalah pembawa damai. Temanya tadi pembawa damai ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa saya dan saudara hari ini? Mari kita lihat diri kita. Apakah kita orang yang berbahagia karena hal-hal yang baik terjadi pada sesama kita? Kadang-kadang kita bisa iri loh, lihat seseorang lebih diperhatikan ya dalam rumah tangga. Kalau ada 4 orang anak, yang 1 lebih diperhatikan, yang 3 bisa menjadi cemburu. Itu yang terjadi pada keluarga Yakub. Yusuf dijual itu oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Mereka iri melihat Yusuf begitu dikasihi oleh ayahnya. Tetapi yang menarik saya adalah Yusuf bukan hanya dikasihi oleh ayahnya, tetapi juga Allah punya rencana khusus buat dia. Tapi kalau saudara nanti baca seluruh kisah kejadian itu di pasal 38, 39, nanti waktu Yakub memberkati setiap anak-anaknya, saudara juga akan menemukan Allah memiliki rencana buat setiap pribadi. Masing-masing punya berkatnya. Yang heran, kenapa anak-anak Yakub 11 orang itu, 10 orang itu belum ada Benyamin. 10 orang sudah ada Benyamin, tapi Benyamin tidak terlibat. 10 orang itu mau supaya Yusuf disingkirkan. Kadang-kadang kita seperti itu. Manusia ada kecenderungan iri hati. Ada kecenderungan tidak suka orang lain lebih dikasihi. Ada kecenderungan tidak suka orang lain lebih diberkati. Hei, saya dan saudara punya berkat khusus dari Allah. Amin. Mari katakan, saya anak Allah yang maha tinggi. Saya memiliki berkat khusus untuk saya. Dalam pandangan Allah, masing-masing saya dan saudara punya berkat khusus. Tidak ada seorang pun yang dapat mencuri berkat saudara. Mau mama bapak perlakukan kita tidak baik kah? Mau orang tua sayang kita, mau orang tua tidak peduli kita, Alkitab berkata tiap-tiap milik kepunyaan Allah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik, dan mereka memiliki berkat-berkat ilahi yang tertanam di dalam dirinya. Amin. Jadi nggak usah bandingkan orang lain dengan saya. Bandingkan saudara saya, ini sama saudara itu dia senang sekali, dia dapat suami yang baik, dia dapat istri yang baik, dia dapat rumah yang bagus, dia dapat ini. Jangan, lihat diri kita dan berbahagialah dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah dengan orang lain yang menikmati kasih karunia Tuhan. Roma bilang berbahagialah dengan orang yang menangis. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Selanjutnya, belum tadi, berbahagia bukan sikap pasif, tetapi sikap yang aktif menghadapi segala sesuatu, baik diri sendiri atau orang lain, dan membawa perdamaian meskipun jalan ke arah itu merupakan jalan yang berat. Kadang-kadang saudara mau bawa damai, belum tentu bisa diterima. Ya. Kadang-kadang tujuan baik itu tidak semuanya dapat ditanggapi dengan baik. Jadi, untuk menjadi seorang yang berbahagia karena saudara mau membawa damai, jangan merasa bahwa segala sesuatu akan mulus saja. Karena saya membawa damai, jadi semua bisa diatur, semua bisa beres. Tidak selalu seperti itu. Tantangan bisa terjadi. Ya, Tuhan Yesus datang untuk membawa damai. Tentu, amin. Tetapi berapa banyak orang yang menerimanya? Dalam sejarah pelayanan Yesus, hanya 25% dari orang-orang yang dia layani menerima dirinya apa adanya. Hanya 25%. 75%-nya kemana? Ya, mereka adalah orang-orang yang menentang. Ya. Berikutnya yang ketiga, anak-anak Allah. Jadi pembawa damai itu disebut anak-anak Allah atau anak-anak perdamaian. Amin. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi akibat dari saya dan saudara membawa
membawa damai, saya dan saudara disebut anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah karena kita adalah anak-anak perdamaian. Kita melakukan atau terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Kita mencerminkan atau meniru gambar Allah. Karena semua yang Allah lakukan, Yesus Kristus lakukan adalah untuk membawa damai. Saya kemarin saya terganggu, saya melihat sesuatu di YouTube yang bilang Yesus katanya Allah, tapi kok emosian? Dia bilang waktu Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, lalu menggulingkan semua meja-meja penukar uang dan jualan-jualan kambing domba itu. Allah kok emosian? Apa jawab saudara? Allah saya dan saudara emosian? Dia manusia, dia memiliki emosi. Waktu Allah turun ke dunia ini, dia adalah manusia biasa. Tetapi Allah pencipta langit dan bumi, apakah dia memiliki kepribadian? Ya, dia memiliki kepribadian suci, kudus, adil, dan seterusnya. Yesus Kristus marah di dalam bait Allah pada waktu itu karena konteksnya bait Allah itu apa? Rumah doa, rumah untuk segala bangsa datang berdoa, datang menyembah Allah. Betul, disuruh mengorbankan kambing, domba, burung tekukur dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara baca dalam kitab Imamat, Alkitab tidak pernah mengajarkan supaya para imam, para hamba-hamba Allah jualan di bait Allah. Yesus marah karena mereka melakukan apa yang tidak diajarkan, lebih penting yang tidak diperintahkan daripada yang diperintahkan. Akhirnya rumah Allah menjadi tempat, bayangkan kotornya. Saudara bisa bayangkan ada kambing, ada domba, ada burung, ada segala macam di situ. Yesus, kalau saya bukan hanya kayak Yesus itu, yang itu sebabnya dia disoroti seperti itu. Yesus menentang apa yang salah. Membawa damai bukan berarti mendiamkan yang salah. Kita bisa melakukan dan menentang hal yang salah. Saya dan saudara mencerminkan anak-anak Allah, meniru gambar Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah, itulah yang dilakukan. Pembawa perdamaian memperhatikan dua hal. Ini pasangan yang tidak boleh hilang, yaitu kebenaran dan keadilan. Saya dan saudara disebut pembawa damai apabila kita memperhatikan dua hal ini. Mari kita buka bersama-sama Amos pasal 5 ayat 24 dan Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-8. Amos pasal 5 ayat 24 sudah dapat semua? 2, 3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bapak Ibu, ayat itu sebelumnya didahului dengan ayat 22 yang berkata, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tangguh, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Ini menarik kalau saudara baca secara keseluruhan. Allah sedang mencela Israel karena ibadah ritual mereka yang formalitas. Allah berkata, aku gak suka dengan semua persembahanmu, korban-korban yang kamu bawa. Saya tidak suka dengan nyanyian-nyanyian kamu, gambus-gambus kamu itu. Saya tidak suka. Kenapa? Karena tidak ada keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran mereka abaikan. Mereka beribadah, mereka melakukan semua ritual dengan baik, tetapi hidup mereka melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Mereka meninggalkan keadilan, mereka tidak melakukan kebenaran, mereka mengambil hak para janda, mereka melakukan segala sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Kebenaran dan keadilan adalah syarat mutlak untuk menciptakan perdamaian. Amin. Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air
dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Artinya, kebenaran dan keadilan harus selalu menjadi gambaran kehidupan kita, gaya hidup kita. Dengan siapapun kita melakukan apapun. Waktu saya dan saudara bekerja di kantor, dengan tugas yang saya dan saudara lakukan, lakukanlah kebenaran dan keadilan, adil dalam memutuskan segala sesuatu, benar dalam setiap hal yang saudara lakukan. Di sekolah, di kampus, dimanapun itu, kebenaran dan keadilan harus jadi yang menjadi patokan hidup kita. Lalu Yakobus pasalnya yang ke-3 ayat 18 berkata, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kebenaran dan keadilan, ada kata keadilan di sana. Ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi saya dan saudara dapat menaburkan kedamaian dengan tetap memperhatikan keadilan dan kebenaran. Untuk menciptakan damai, kebenaran dan keadilan adalah hal utama yang harus saya dan saudara lakukan. Kata berbahagialah itu, kesimpulannya kalau saya dan saudara bahasakan dalam bahasa sederhana, dia artinya begini: oh, berbahagialah mereka yang menciptakan hubungan-hubungan yang benar antara manusia dan sesamanya, karena mereka mengerjakan pekerjaan Allah. Ayat terakhir kita baca 1 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Ya, 1 Korintus pasal 5 ayat 19, 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Aman semua? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah, utusan perdamaian dari Allah. Saya dan saudara harus mendamaikan orang lain dengan Allah. Bagaimana kita bisa mendamaikan orang lain dengan Allah? Saya dan saudara dulu didamaikan dengan Allah. Saya dan saudara memiliki damai di dalam kita. Saya dan saudara berbahagia karena damai yang kita bisa berikan kepada orang lain. Jadi jangan pernah memberitakan Injil dengan paksaan. Beritakanlah Injil dengan damai. Biarlah damai Kristus menjadi bagian saya dan saudara. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Saya dan saudara disebut berbahagia waktu kita baca, renungkan firman Allah, simpan dalam hati, dan melakukannya. Kita tunduk kepala dan mengucap syukur. Mohon kesediaan Bapak Gembala mendoakan kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, karena kami percaya bahwa waktu kami melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, hidup kami damai sejahtera, keadilan itu akan mempengaruhi hidup kami, sehingga orang-orang di sekitar kami akan melihat kemuliaan Allah, akan melihat tanda-tanda heran yang luar biasa. Tuhan memberkati firman-Mu, dan biarlah firman ini hidup dan mengerjakan buah dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi, kami menjadi pribadi-pribadi yang berdampak, yang akan menjadi keberkatan bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, berkati pelayanan dan keluarga, dan kami terus berdoa kiranya kebenaran-Mu disingkap dan dibukakan bagi hamba-Mu sudah biasa. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap kami. Menyerahkan keluarga Bapak Thomas Dali, keluarga Mandalu, keluarga Wahyudi, berdoa untuk keluarga Isam Usmani, keluarga Franky Usmani, keluarga Lengkong, berdoa untuk keluarga Heru Lugu, berdoa dan menyerahkan keluarga besar Kalambi, Bapak Daniel Kalambi, keluarga Herina Kalambi, juga berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Andris Krevesi, keluarga Bapak Deni Padesina,
Kami ingat Bapak Deni yang ada di Merauke, Tuhan memberkati hamba-Mu dalam segala tugas dan kesibukan. Memberkati juga keluarga Bapak Besi Timur. Kami ingat Bapak Bonifas yang ada di kampung halaman, yang hari ini tidak bisa kembali karena COVID, Tuhan. Kami berdoa biarlah Bapak Engkau berkati, ada kerinduan dari keluarga untuk mengunjungi Bapak di kampung halaman. Biaya dan dana semua urusan surat jalan yang harus diurus hari-hari ini, secara khusus surat kesehatan, Tuhan Engkau berkati. Biaya yang mereka butuhkan untuk semua keluarga, mari Tuhan Engkau sediakan. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Matius Pigai, keluarga Nikadang Pigai. Kami mau berdoa dan menyerahkan keluarga besar Row, Bapak Tinus Row, keluarga Frankie Row, keluarga Uli Timur, keluarga Memberi, juga berdoa untuk keluarga Tahuleni, dan kami juga berdoa untuk keluarga Mama Badlayar. Kami ingat orang tua kekasih kemarin, tanah yang longsor kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati sehingga rumah tetap aman. Hari-hari ini hujan terus Tuhan, dan kami berdoa mohon perlindungan Allah setempat di mana hamba-Mu tinggal, sehingga tanah tidak longsor dan turun ke rumah. Dan kami berdoa biarlah Tuhan jaga dan lindungi hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Jonathan yang hadir hari ini. Tuhan memberkati suami istri dan seluruh jemaat kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan yang ada, memberkati panitia, memberkati pekerjaan-pekerjaan tahapan yang sedang kami kerjakan. Kami berdoa untuk biaya dana dan semua kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapak Engkau berkati senantiasa. Kami ingat juga kesejahteraan kota kami, menyerahkan bangsa dan negara, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, dan semua yang lain. Tuhan Engkau memberkati gubernur-gubernur, secara khusus Papua dan Papua Barat. Kami berdoa untuk Kota Sorong, wali kota, bupati, dan para distrik, camat yang ada, lurah, RT RW. Tuhan Engkau berkati sehingga pemerintahan ini akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kesejahteraan kota akan kami jaga bersama, dan biarlah Tuhan Engkau melindungi setiap jemaat umat-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan pakar perlindungan Allah atas kami, jauhkan kami dari segala tulah sampah, segala belalang pelahat yang mencuri keberkatan daripada rumah kami. Berkat Tuhan yang ada, dan kami mau berdoa biarlah Tuhan Engkau senantiasa memahkotai kami dengan hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kami Tuhan. Kalau hari ini ada yang hadir dalam keadaan sakit lemah, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Kekuatan baru, kesehatan baru Tuhan kerjakan sehingga kami pulang dari tempat ini dengan membawa keberkatan daripada Allah. Damai sejahtera Tuhan yang kami dengar hari ini akan menjadi bagian setiap kami. Kami berdoa untuk yang ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan memberikan jalan keluar, keteguhan hati, iman dan teguh, supaya kami tetap memandang dan percaya kepada Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan kami catat untuk melakukan segala perkara. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan menyerahkan semua jemaat yang hadir hari ini, apapun yang sedang kami doakan Tuhan. Kami percaya untuk kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami. Kami berdoa dan menyerahkan sisa ibadah dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan sekali lagi menyerahkan seluruh umat Tuhan yang bersuka cita berulang tahun di dalam bulan ini. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.